Halo Sobat FSI, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita kembali lagi nih di podcast Ngobrak, Ngobrol Bandar Udara Wilayah 10. Kali ini saya ada di UPBU kelas 3 Bade, Kabupaten Mapi, dan saya akan mewawancarai salah satu figur wanita di wilayah kerja 10, yaitu Bu Ari Sarbani. Ibu, sekarang kita akan bertanya-tanya nih ke Ibu Ari. Ibu, jadi selamat datang Bu di podcast kami. Terima kasih. Yang pertama mungkin Ibu bisa ceritakan Bu, Ibu pertama kali menjadi PNS itu kisahnya seperti apa Bu? Mungkin bisa ceritakan sedikit terkait pengalaman Ibu dulu Bu. Waktu mau jadi PNS ya? Iya Bu. Kisahnya ya? Kisahnya. Oke. Jadi saya ikut tes CPNS itu sebenarnya atas ini ibu saya. Oh, bukan inisiatif sendiri Bu ya? Kepengen juga sih, tapi masih sekedar mimpi gitu. Kemudian ada dorongan dari ibu saya yang kebetulan yang dapat informasi itu ibu saya bahwa ada penerimaan di bandara seperti itu. Saya memasukkan berkas-berkas untuk mendaftar dan mengikuti prosedurnya. Alhamdulillah diterima dan saya menjadi CPNS pertama kali itu penempatan di Bandara Mindiptana di tahun 2006. 2006. Iya. Jadi Ibu memang sudah mengetahui penempatan Ibu di Mindiptana atau sebenarnya kayak nggak tahu sekali, nggak menyangka begitu? Nggak menyangka juga, nggak tahu karena kita kan hanya menandatangani surat pernyataan bersedia ditempatkan di seluruh wilayah NKRI ya. Penempatan pertama memang di Bandara Mindiptana. Saya sudah berkeluarga waktu itu. Anak saya masih umur 3 bulan, 4 bulan lah. Yang itu. Jadi saya minta saran ke suami saya sih. Penempatannya di Bandara Mindiptana bagaimana? Kalau memang tidak diizinkan ya, kita kan istri harus dengan ridho suami ya. Siap Bu, siap. Ya, jadi kebetulan suami saya mengizinkan gitu kan, kemungkinan masih bisa mutasi-mutasi gitu ya. Tapi ya itu seiring berjalannya waktu, suami saya, keluarga saya, terutama ibu saya mendukung sekali gitu. Jadi banyak membantu lah ya ibu saya untuk masalah mengurus anak saya gitu. Jadi suami saya juga bisa sih ya, alhamdulillah berperan menjadi seorang bapak dan seorang ibu. Menurut saya sangat jago suami saya. Sangat luar biasa Bu ya. Jadi dukungan dari keluarga saya memang sangat besar ke saya. Berarti memang peran dari keluarga Bu ya. Iya. Memang paling utama di perjalanan hidup Ibu selama menjadi aparatur sipil negara ini Bu ya. Betul sekali, doa ibu dan ridho dari suami saya. Dan dari 2006 Ibu akhirnya di tahun 2025 itu masih menjabat sebagai Kepala UPBU kelas 3 Bade ya. Itu dari tahun berapa Ibu di Bade? Ya. Di Bade itu saya 2023, tepatnya 19 Mei 2023. 19 Mei 2023. Iya. Tapi Ibu sebelumnya apakah sudah pernah menjadi Kepala Bandar Udara sebuah UPBU atau ini yang pertama kali? Untuk pertama kali jadi Kepala UPBU itu saya di Mindiptana juga. Di Mindiptana juga Bu? Iya. Berarti memang lahir berkembang di situ saya. Jadi saya nggak boleh lupa nih sama Mindiptana. Betul. Terlalu banyak jasa dan kenangan di Mindiptana Bu ya. Betul sekali. Berarti dari Mindiptana lalu pada 19 Mei 2023 di Bade Ibu dipercayakan menjadi Kepala Bandar Udara lagi di
UPBU kelas 3 Bade. Iya. Baik. Oh, tuh gini Mas. Dari 2019 saya jadi Kabandara di Mindip Tanah. 2019. Iya. Berarti 2019 4 tahun Bu ya? 2022 saya mutasi ke Bandara Kokonau. Menjadi kepala UPBU juga Bu? Iya. Wih. Keren. Berarti Terus 3 guys. 2023 ya. 2022 ke Bandara Kokonau. Terus 2002 di tahun itu juga saya mutasi lagi ke Bandara Kepi. 4 berarti guys. 4 ya. Ya, jadi dari Bandara Kepi, di Kepi itu sekitar 8 bulan. Oh, 8 bulan cuma aja. 8 bulan Bu. Ya, terus mutasi ke Bandara Bade. Berarti sudah menjadi kepala UPBU kelas 3 4 bandara Iya, dalam jangka waktu kurang lebih 6 tahun Bu ya? Iya, 6 tahun. Jadi selama menjadi kepala UPBU kelas 3 di 4 bandara ini Bu, itu bisa dijabarkan Bu, apakah apa aja tugas dan juga tanggung jawab utama dari seorang kepala UPBU ini Bu? Kalau menurut saya menjadi kepala UPBU itu bukan hanya masalah operasional penerbangan ya, tapi terlebih harus memastikan keamanan, keselamatan, juga pelayanan ke pengguna jasa. Yang juga harus bisa bandara itu menjadi bisa membuka konektivitas gitu Iya. Mas, untuk masyarakat Iya. Apalagi di daerah wilayah terpencil seperti ini. Iya, apalagi di wilayah Papua ini memang banyak wilayah-wilayah terpencil yang memang belum tersentuh oleh moda transportasi lain selain udara ya Bu ya? Ya, saya kira transportasi udara masih menjadi transportasi yang andalan ya, Ya. yang lebih diunggulkan oleh masyarakat. Selain nyaman, aman, terjangkau juga lebih cepat. Iya, betul. Jadi kita kembali lagi Bu, Ibu sebagai kepala UPBU kelas 3 Bade. Jadi fokus utama Ibu di UPBU kelas 3 Bade ini apa sih Bu? Fokus utamanya ya saya harus bisa membuat Bandara Bade ini menjadi bandara yang sangat berguna sekali gitu loh Mas, Iya. buat masyarakat itu. Jadi saya harus memastikan keamanannya, keselamatannya. Jadi saya maunya sih pembangunan infrastrukturnya supaya Bandara Bade ini bisa menampung jumlah pesawat yang lebih banyak, rute penerbangannya bertambah, frekuensi juga bertambah. Dengan begitu kan masyarakat juga lebih terbuka lagi ya betul. untuk akses transportasi, membantu UMKM lokal. Ya. Gitu. Seperti itu sih Mas. Oh, jadi di dalam pengalaman Ibu selama menjadi kepala UPBU kelas 3 Bade ini, apakah ada cerita yang menarik dari pengalaman Ibu selama di UPBU kelas 3 Bade ini Bu? Cerita yang menarik ya. Cerita yang menarik sih, masyarakat di Bade ini antusias sekali dengan ini nih, menggunakan moda transportasi pesawat ini gitu. Sampai ya rela mengantri gitu. Oh, Iya. karena memang moda transportasi yang paling diutamakan di Bade ini memang transportasi Memang udara Bu ya? Bandara Bade ini Oh. ya, bagi masyarakat memiliki Bandara Bade ini merupakan sebuah kebanggaan gitu Iya. ya Mas. Dan kami juga, yang tim kami ini dengan tim ini merasa bangga juga karena kerja keras tim kami ini bermanfaat juga buat masyarakat gitu. Kalau tantangan ya kita di tempat ini ya Mas ya, kondisi lingkungan yang unik, geografis Iya. yang unik ya kalau di Papua ini, Betul. dengan karakter masyarakat yang berbeda-beda. Tantangan utama mungkin masalah tanah juga ya. Oh, masalah tanah Bu ya? Penyelesaian masalah tanah, hak ulayat gitu. Cuman
dengan pendekatan ya yang baik ke masyarakat, yang tepat ya. yang tepat ke masyarakat, memberikan edukasi ya ke masyarakat bahwa keberadaan bandara ini bermanfaat sekali buat masyarakat gitu. Ya alhamdulillahnya masyarakat bisa menerima sih keberadaan Bandara Bade ini gitu. Dan mereka juga sangat berterima kasih lah, sangat bersyukur ya pemerintah membangun infrastruktur untuk ini transportasi udara ini, karena masyarakat itu merasakan sekali manfaat dari adanya Bandara Bade ini. Dan ini sudah moda transportasi yang paling cepat dan masih terjangkau ya harganya, karena perintis juga. Karena untuk akses ke Bade ini kan memang bisa lewat darat, tapi harus dengan speed lagi ataupun kapal penumpang, memakan waktu yang lebih lama dan biaya yang lebih fantastis lagi. Jadi memang tugas dari menjaga keselamatan dan keamanan bandar udara ini juga bukan hanya dari pelaku dari penerbangan, operator penerbangan ataupun TNI Polri, tapi juga masyarakat juga harus antusias dalam mendukung keselamatan dan keamanan di bandar udara juga, Bu ya. Iya. Baik Bu, tadi Ibu sempat menyinggung terkait infrastruktur. Nah, jadi apa Bu rencana kedepannya untuk pengembangan dari UPBU kelas 3 Bade ini, Bu? Rencana pengembangan sih dari secara infrastruktur ya Mas, jadi peningkatan kualitas ini Mas, runway, taxiway sama apron. Supaya bisa menampung lebih banyak pesawat, dan kalau kualitasnya dari fasilitas sisi udara ini bagus, insya Allah keselamatan dan keamanan juga kita lebih yakin ya. Iya betul. Untuk menggunakan itu. Betul. Jadi masyarakat, oh ini landasannya bagus, kuat gitu ya. Artinya terbang pun bukan dengan rasa was-was juga kan gitu. Jadi saya juga sebagai kepala bandara di Bade, saya juga mohon perhatiannya ya dari pimpinan saya juga untuk mendukung selalu pengembangan Bandara Bade ini. Bukan berarti selama ini tidak mendukung. Alhamdulillah pemerintah pusat sama Pemda mendukung sekali dengan pengembangan Bandara Bade untuk pengembangan yang lebih lanjut, lebih bagus lagi gitu. Terkait pelayanan, kami berusaha meningkatkan untuk pelayanan jasa bandara, baik dari segi teknologi, komunikasi, mungkin transportasi juga kali ya. Jadi transportasi ataupun mereka mendapatkan informasi tentang jadwal penerbangan, tentang harga tiket. Seperti itu sih Mas, untuk artinya juga kualitas pelayanan di tempat kami sendiri juga gitu, terutama di terminal ya, kedatangan, keberangkatan, kebersihan terminal, toilet utama ya, yang pastilah ya. Untuk sarana prasarana di terminal kami berusaha semaksimal mungkin gitu supaya calon-calon penumpang ataupun pengguna jasa itu merasa nyaman. Betul. Betul. Itu sih Mas. Jadi bukan hanya mengembangkan di kuantitasnya tapi juga kualitasnya, Bu ya. Betul sekali Mas. Baik Bu. Jadi kita akan ibaratnya mengulik ya. Mengulik kepribadian Ibu dalam berkepemimpinan, memimpin. Jadi nilai-nilai utama apa aja Bu yang Ibu terapkan selama Ibu memimpin di UPBU kelas 3 Bade ini? Bagaimana pendekatan Ibu dengan rekan-rekan yang melaksanakan tugas hariannya di UPBU kelas 3 Bade? Berarti pertanyaannya lebih ke gaya kepemimpinan. Gaya kepemimpinan. Ya. Jadi saya seorang wanita ya Mas. Mungkin bisa dibilang orang berpendapat secara umum tidak tegas ya.
betul. atau kurang tegas. Kurang tegas. Ya, gitu. Lemah lembut gitu kan, Bu. Tapi kebetulan saya tidak lemah lembut. Oke. Iya. Jadi dalam memimpin di Bandara Bade ini, saya lebih banyak menggunakan pendekatan ya, Mendengar. secara humanis gitu. Iya. Pendekatan dari hati lah ke pegawai-pegawai saya. Artinya komitmen tulus gitulah ya. Iya. Dengan kayak kita anak dengan Dengan ibunya. Iya, betul. Gitu. Atau dengan temannya. Betul. Dan saya rasa kayaknya di Bade yang sebaya dengan saya cuman 1-2 lah ya. Iya. Lebih banyaknya di bawah saya. Jadi saya menganggap seperti keluarga gitu. Iya. Adik-adik, anak, seperti itu. Cuman selain daripada itu, saya juga memegang prinsip itu sebagai orang beragama ya. Betul. Tidak boleh lupa untuk beribadah. Karena bagaimanapun di dalam kondisi apapun bekerja, kita sebagai manusia ya, Iya. harus selalu ingat sama Tuhannya. Betul. Selain daripada itu juga prinsip integritas ya Mas. Iya. Bekerja dengan tanggung jawab, Betul. pegang komitmen yang tinggi, secara transparan gitu. Berdisiplin, jadi menghargai waktu. Yang profesionalisme Betul. gitu. Jadi saling inilah ya, bekerja dengan kompeten. Output itu kita utamakan gitu. Betul. Bukan berarti kita bisa santai. Santai sesekali boleh kan, kalau Iya. gas terus juga kurang baik ya. Betul. Jadi ada sesekali kita santai, tapi bukan berarti kita tidak berproses. Iya. Kita tetap jalankan pekerjaan kita seperti sesuai tupoksi kita masing-masing. Intinya tanggung jawab, disiplin harus kita pegang. Kerjasama dengan tim kan kita tidak bisa bekerja sendiri ya. Betul. Itu yang harus kita jaga, kerjasama dengan tim yang solid. Kebetulan alhamdulillah kami di Bade ini bisa seperti satu keluarga gitu. Betul. Itu yang Iya. saya tanamkan Betul. dan yang saya lakukan selama saya memimpin di kantor UPBU Bade. Iya. Jadi seorang wanita juga bisa menjadi pemimpin yang bisa menghasilkan tim yang solid, yang berkeluargaan, dan tidak lupa memiliki ketegasan, Bu ya. Iya. Memang saya tidak terlihat garang galak, Iya. tapi bukan berarti saya tidak tegas. Betul. Jadi memang saya lihat beberapa hari ini jadi just information aja. Saya pribadi di sini juga selaku inspektur keamanan penerbangan. Kita kemarin selama 3 hari sudah melaksanakan inspeksi keamanan penerbangan di UPBU kelas 3 Bade. Jadi selagi saya di sini ya saya tanya-tanya ke Ibu kan. Jadi selama di sini saya memang melihat teman-teman UPBU kelas 3 Bade ini memang kekeluarganya sangat kuat. Sangat kuat, terus sangat solid. Tidak melihat apakah dia perempuan atau laki, itu memang sangat-sangatlah solid. Apalagi ada Ibu Ari Sarbani selaku Ibu Kepala Bandar Udara yang selaku juga ibu dari teman-teman di sini. Jadi sangat keren, pengalaman yang sangat luar biasa saya di sini. Terima kasih. Terus saya lihat juga Ibu kalau misalnya di bandara ini kan cuma yang wanita kan cuma ada Ibu sama satu wanita Dinda ya. Nah ini di tengah kesibukan Ibu memimpin, kira-kira memimpin di sini, kira-kira hal apa yang biasa Ibu lakukan atau hobi apa yang Ibu biasa lakukan untuk mengisi hari-hari di sini, Bu? Untuk mengisi hari-hari di sini ya. Iya. Kalau hobi sih sebenarnya saya suka berolahraga sih Mas. Olahraga, Bu ya? Iya, yang ringan-ringan aja. Jogging. Menyesuaikan dengan umur. Oh, jogging, Bu Jogging. ya, jalan. Iya, jalan dan putar di sini aja sih, sekeliling kompleks ini. Nanti sama-sama
Dinda Oh, iya. juga. Tapi lebih seringnya dengan anak-anak. Oh, berarti bareng-bareng Bu ya? Anak-anak kecil. Oh. Oh, berarti anak-anak yang di lingkungan. Anak-anak pegawai aja. Oh, anak-anak Ya. pegawai Bu ya. Kebetulan anak-anak itu suka lah ya main sama saya Ya, gitu. karena Ya energinya kalau kan. main sama anak-anak kan kita juga harus bisa lari, bisa Betul. loncat apa gitu Betul. ya, supaya kayak anak kecil juga gitu. Iya. Nah kalau olahraga sama teman-teman ya senam, jalan santai ke luar sih, ke pelabuhan seperti begitu sih Mas. Kalau hobi untuk mengisi waktu. Kalau untuk mengisi waktu kalau malam ya, memang internet di Bade alhamdulillah lumayan. Connect-nya lumayan lah ya. Cuman saya insya Allah ya berusaha untuk selalu mengisi waktu itu dengan mengaji Mas sebenarnya. Jadi Masya Allah. sebenarnya saya sudah membuat harian tuh, checklist harian. Jadi saya mengikuti komunitas One Day One Juice. One Day One Juice. Iya. Luar biasa. Jadi kalau saya ada di Bandara Bade ini, lebih banyak kalau malam saya itu Mas mengaji, terus mengajarkan sholat malam seperti itu sih. Jadi saya ya kalau siang kan ya kita beraktivitas biasa, ada penerbangan ya biasa, sore paling ya gitu aja, olahraga santai, jogging gitu aja sih. Cukup sih untuk mengisi waktu sesekali ya dengan teman-teman melihat tempat wisata di Bade. Iya. Di Gimikia. Ada waterboom di sana. Di mana Bu? Gimikia. Gimikia. Iya. Ada waterboom. Kita menyebutnya sih waterboom ya. Supaya agak keren dikit gitu lah ya. Ya biar nggak kalah sama. Nggak kalah dengan yang lain gitu. Iya. Itu aja sih sesekali gitu ke sana sama teman-teman. Cuma ya terkendala transportasi juga ya. Mobil yang bisa kita pakai ke sana terbatas. Tapi teman-teman rela kok di belakang, di bak belakang, gak apa-apa. Pokoknya bareng-bareng Bu. Pokoknya bareng-bareng kita bersama-sama. Gitu. Jadi selain Ibu mau mengembangkan UPB kelas 3 Bade, Ibu juga di sini juga ingin mengembangkan diri Bu ya. Mengembangkan diri biar menjadi pribadi yang lebih baik Bu ya, yang tentunya. Ya saya ingin berjalan seimbang gitu loh Mas, antara kehidupan dunia tapi saya jangan sampai lupa akhirat gitu. Betul. Kan kalau kita ikut kajian itu kejarlah akhiratmu, dunia pasti mengikuti kan. Iya betul. Nah, ya. Saya bukan merasa saya alim ataupun baik juga gimana ya, cuman saya berusaha untuk jadi pribadi yang lebih baik. Apalagi ya namanya umur ya, kita tidak tahu umur berapa. Namanya mati kan kita tidak mengenal usia tua muda, sakit atau tidak sakit kan ya. Ya mudah-mudahan sih pada saat saya dipanggil sama Allah, saya tuh dalam keadaan beribadah gitu. Amin ya Allah. Amin. Itu sih. Ya, katanya kan kita dipanggil menurut kebiasaan kita. Makanya saya mau membiasakan untuk mengaji supaya kalau dipanggil ya pas beribadah ngaji. Kan gitu. Ya, betul. Jadi sebenarnya Ibu berada di sini memimpin teman-teman, memimpin tim di sini sebenarnya juga beribadah kan Bu, bekerja di sini. Ya semoga kita semua diselamatkan. Amin. Dan juga dipanggil dengan kondisi yang baik. Amin. Ya Allah. Jadi ini karena mau kita tutupkan Bu. Karena habis ini mau ada pesawat saya balik ke Merauke Bu. Jadi mungkin ada dua atau 3 pertanyaan nih Bu. Jadi Ibu ini ingin masyarakat luas ini tahu tentang UPB Bade ini dalam segi apa Ibu? Yang ingin masyarakat luas.
Jadi saya ingin masyarakat luas itu mengetahui Bandara Bade ini bukan hanya sekedar infrastruktur transportasi, tapi juga sebagai simbol harapan dan kemajuan bagi masyarakat, terutama di distrik Edera ini gitu. Kami dengan tim bekerja keras memastikan bandara ini dapat memberikan manfaat yang maksimal bagi konektivitas, pertumbuhan ekonomi, dan bagi masyarakat semua, masyarakat setempat gitu, Mas. Iya. Berarti memang ingin menjadi bandar udara kelas 3 di distrik Edera Bu ya. Ya. Distrik Edera ini yang ibaratnya paling bermanfaat ya, di Papua Selatan ini Bu ya. Insya Allah. Apa harapan pribadi Ibu dan juga mungkin bisa disampaikan harapan ke generasi yang muda sebagai ibu yang sudah berpengalaman mungkin dari selama 19 tahun Bu ya. Kurang lebih 19 tahun. 19 tahun ya. Jadi apa Bu kira-kira Ibu? Harapan pribadi saya, buat saya sendiri ya, saya tidak boleh bosan untuk belajar. Betul. Ya. Dan tentunya juga harus tetap bersemangat ya untuk memberikan kontribusi yang lebih besar bagi kemajuan penerbangan di wilayah timur ya khususnya gitu Mas. Dan saya sangat berharap bisa mengembangkan Bandara Bade ini menjadi bandara yang lebih maju, lebih besar, lebih bisa bermanfaat buat masyarakat setempat. Pelayanan kami ke depannya lebih baik dan lebih berguna lah ya buat masyarakat setempat gitu Mas. Terus untuk generasi muda khususnya yang mau berkarir ya di wilayah Papua, berkarir di dunia penerbangan ini sebenarnya unik ya. Benar. Gitu. Jadi yang saya bisa sampaikan beberapa hal, mungkin mulai bermimpilah dulu gitu. Bermimpi. Ya. Dari bermimpi itu kita tindak lanjuti dengan usaha yang maksimal. Dengan semangat belajar yang tinggi, tidak pantang menyerah, tidak mudah menyerah, tekun, dan tidak lupa ya pastinya tekun berdoa juga. Betul. Dan yang paling penting menjaga kesehatan. Iya. Itu untuk generasi-generasi muda ya. Apalagi di wilayah Papua ini memang terkenal malaria Bu ya. Malaria. Jadi memang kesehatan itu memang kita harus jaga di sini. Iya, karena kalau nggak sehat kita juga nggak bisa melaksanakan aktivitas lah ya. Betul. Jadi dari Ibu pesan untuk kita yang muda Bu ya, itu jangan berhenti bermimpi Bu ya. Ya. Karena Bermimpilah dulu gitu. Karena semuanya berasalnya pasti dari mimpi. Iya. Semuanya pasti berasal dari keinginan Bu ya. Tidak mungkin kita meraih sesuatu itu tanpa perencanaan Bu ya. Betul ya. Betul Mas. Jadi ibaratkan seperti mimpi ini adalah rencana untuk kita ke depannya. Kita harus persiapkan agar mimpi tersebut bisa tercapai. Betul sekali. Bu, terima kasih atas waktunya untuk ngobrol-ngobrol di podcast Ngobrak kami. Jadi semoga Ibu dan teman-teman di sini diberikan kesehatan, Amin. keselamatan, dan juga semoga UPBU kelas 3 Bade bisa terus berkembang. Amin. Itu harapan kami. Jadi sekian Sobat Aviasi, stay tune ya di podcast Ngobrak kita. Nanti akan ada episode yang selanjutnya. Jadi see you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.